Assalamualaikum, selamat datang di Dialog Smart Governance. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat tema Good Practice vs Bad Practice dalam mewujudkan Smart Governance di perguruan tinggi. Saya, Endo Febri Dani Putra, selaku moderator pada podcast kali ini. Pada sore hari ini, kami mengundang 4 narasumber dari 2 perguruan tinggi, dari Institut Teknologi Sumatera dan dari Universitas Lampung. Dari Unila ada Bapak Agung, Bu Rino, dan Bu Puspa. Kemudian dari ITERA ada Pak Riko. Smart Governance di kampus bukan sekedar kampus punya aplikasi. Esensinya adalah bagaimana tata kelola membuat layanan lebih mudah, keputusan lebih tepat, kolaborasi lintas unit lebih solid, dan semuanya tetap akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Hari ini, kita akan membahas good practice dan bad practice di perguruan tinggi, lalu membedah kunci keberhasilan, cara menularkan ke unit lain, penyebab kegagalan, pencegahan agar tidak terulang, dan alternatif terbaiknya. Perspektifnya mengacu pada manajemen ASN, khususnya sistem merit dan profesionalisme, serta Smart ASN yang menekankan digitalisasi, inovasi, dan kolaborasi. Sebagai pemanasan, saya akan meminta masing-masing narasumber menyampaikan indikator yang paling sederhana terkait smart governance yang sudah ditemukan atau yang sudah dijalankan di perguruan tinggi masing-masing. Untuk yang pertama, kepada Pak Agung, silahkan diberikan. Baik, terima kasih Pak Endo. Selamat sore rekan-rekan. Dan menurut saya, indikator yang paling sederhana adalah mahasiswa merasakan kepastian tentang alur pelayanan. Jadi alurnya jelas, kemudian persyaratannya konsisten, status dapat dipantau secara real time, dan waktu layanan sesuai dengan standar. Gitu aja Pak Endo. Oke, baik. Artinya kepastian layanan ya dari Pak Agung. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan kepada narasumber kedua, Bu Rino. Terima kasih Pak Endo atas waktunya. Kalau saya sih melihatnya dari sumber daya manusianya, yang dimana penugasan berbasis kompetensi dan kinerja. Jika peran pengelola layanan dan sistem diisi orang yang tepat, tata kelola biasanya ikut rapi dan berkelanjutan. Oke, baik. Ini menekankan pada kompetensi dan kinerja dari SDM ya. Oke, terima kasih. Bagus sekali, Bu. Oke, kita lanjutkan ke narasumber berikutnya. Bu Puspa, silakan diberikan statementnya, Bu. Oke, jadi menurut saya indikatornya adalah akuntabilitas. Setiap keputusan punya dasar, bisa ditelusuri dan ada mekanisme pengaduan yang ditangani. Digital tanpa akuntabilitas bersifat mempercepat masalah. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Bu Puspa menekankan pada akuntabilitas. Baik, untuk narasumber terakhir, silakan Pak Riko. Baik, kalau menurut saya ini terkait indikator smart governance ya, itu terlihat daripada keterpaduan data, kemudian juga kolaborasi antar unit atau departemen yang ada di perguruan tinggi. Jadi berdasarkan data yang dimiliki dari masing-masing unit ataupun departemen itu kemudian bisa dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi ya sudah terarah dalam hal menjalur smart government untuk keputusan kampus. Oke, baik. Hebat sekali ya masukan dari berbagai ataupun statement dari 4 narasumber kita pada sore hari ini. Oke, kalau saya simpulkan itu adalah ada indikator layanan, kemudian SDM, akuntabilitas, dan juga keterpaduan dan kolaborasi, serta juga didukung oleh data-data. Baik, mari kita akan bahas ya. Pembahasan berikutnya adalah terkait good practice ya yang ada di perguruan tinggi masing-masing Bapak Ibu ataupun yang akan diusulkan gitu ya di tempat perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing. Oke, yang pertama kepada Bapak Agung, apa kira-kira contoh praktis gitu ya yang paling terasa gitu ya dampaknya di kampus saat ini? Silakan Pak Agung. Terima kasih Pak Endo. Jadi kalau di tempat kami yang paling kerasa itu tentang layanan akademik end to end, atau di sini sudah ada unit layanan terpadu. Nah, bisa kadar di Komoleng, tetapi benar-benar menyelesaikan urusan dari awal sampai akhir. Misalnya urusan soal KRS, tentang cuti akademik ya, cuti akademik mahasiswa, ada persyaratannya, dilakukan dari kapan sampai kapan di awal semester, kemudian tentang surat aktif kuliah, kemudian surat masih kuliah, ini kan untuk perbedaan tujuan dari penggunaan surat mahasiswa, jadi aktif kuliah atau masih kuliah, kemudian bagaimana mahasiswa mengurus proses skripsi atau tesis untuk S2 dan S1 atau menyusun tugas akhir untuk D3, hingga nanti mahasiswa yudisium dengan status yang jelas dan standar waktu layanan. Selama ini kan yang dikeluhkan itu lamanya waktu pengurusan ini Pak, gitu Pak Ino. Oke, baik, menarik pemaparannya Pak Agung. Ini kan artinya end to end ya. Nah, yang dimaksud sebenarnya dari end to end ini apa ya Pak Agung? Apakah serba otomatis atau seperti apa ya? Tidak selalu otomatis Pak Endo, tetapi end to end artinya itu alurnya tertata dan transparan. Jika ada verifikasi tetap dilakukan, tetapi jelas siapa yang periksa, apa parameternya, kapan selesainya, dan kalaupun jika ditolak itu ada alasan terstruktur beserta langkah perbaikan, terutama dari mahasiswanya. Gitu Pak Endo. Oke, baik. Artinya di sini end to end adalah tertata dan transparan gitu ya, dan termasuk juga mungkin memang berbasis digital ya.
Pak Agung ya. Oke, terima kasih Pak Agung. Kita lanjut ke narasumber berikutnya. Apa yang membuat layanan end-to-end ini gitu ya bisa berjalan atau justru mandek nih? Ini saya minta tanggapan dari Pak Riko. Baik, kalau kita berbicara tentang layanan end-to-end ya, itu berjalan atau tidak, sebenarnya kuncinya ada dua. Pertama terkait dengan integrasi data, kemudian juga standar definisi. Jadi misalkan contoh pada bagian akademik ya, dan juga bagian keuangan misalkan. Jadi kalau ketika kedua bagian tersebut tidak terhubung atau tidak terintegrasi datanya, maka contoh dalam kasus pembayaran UKT mahasiswa, maka mahasiswa akan diminta ulang lagi untuk memberikan bukti manualnya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa pentingnya daripada integrasi data dari berbagai pihak departemen. Demikian. Oke, baik. Memang saat ini integrasi menjadi tantangan ya, Pak Riko. Tentu perlu integrasi data dan standar dari setiap data tersebut ya. Terima kasih, Pak Riko. Kita lanjutkan ke narasumber berikutnya. Nah, ini saya mintakan tanggapan dari Bu Rino gitu ya. Bagaimana kaitannya manajemen ASN dan profesionalisme gitu ya terkait layanan end-to-end ini. Baik, Silakan Bu Rino. Kalau menurut saya sih layanan end-to-end ini menuntut SDM yang kompeten dan pembagian peran itu secara jelas. Jadi sistem merit mengarah pada penugasan berbasis kompetensi. Sedangkan profesionalisme tampak dari SOP yang konsisten dan evaluasi kinerja berbasis hasil. Jadi bukan sekedar aktivitas administratif. Begitu Pak Endo. Oke, baik. Terima kasih Bu Rino. Artinya kompeten ya dan pembagian peran gitu ya, serta juga meningkatkan profesionalisme gitu ya. Nah, kira-kira nih Bu Puspa gitu ya, kontrol integritas seperti apa nih dalam mendukung dari layanan end-to-end tersebut ya? Kontrol integritas ya, kita bisa melakukan audit trial, pembatasan kewenangan, dan juga kanal pengaduan gitu. Tanpa jejak proses ruang diskrit tidak sehat dan meningkat. Jadi dengan jejak audit, keputusan lebih mudah dipertanggungjawabkan dan juga lebih jelas gitu. Terima kasih. Oke, cukup lengkap sekali gitu ya, artinya dengan audit trial gitu ya, dan juga adanya batas-batas kewenangan gitu ya, dan juga kanal-kanal pengaduan. Baik, kita masuk lagi atau kembali lagi ya ke narasumber pertama nih, Pak Agung. Nah, gimana nih ringkas dari kunci keberhasilan gitu ya, dan cara juga menularkannya dari unit ke unit lain gitu, Pak Agung. Oke, baik. Kuncinya gini Pak Endo. Peta proses berbasis pengalaman dari mahasiswa, kemudian standar layanannya, ada perubahan SOP internal, kemudian ada SDM siap digital dan layanan, serta dukungan pimpinan. Dan cara menularkannya, pilot satu layanan prioritas. Buat playbook SOP digital, nanti kita ukur hasilnya, terus kemudian diperbaiki, lalu replikasi lintas fakultas secara bertahap. Jadi kita buat dari yang kecil dulu baru yang besar, gitu Pak Endo. Oke, baik. Kalau saya rasa untuk topik pertama, kaitannya dengan layanan end-to-end sudah sangat lengkap ya, Bapak Ibu semua. Kita lanjut ke topik berikutnya gitu ya, transparansi kinerja gitu ya, melalui dashboard yang kita pakai gitu ya untuk perbaikan kinerja di perguruan tinggi. Nah, mungkin untuk yang pertama ini, sesi pertama saya mintakan kepada Puspa gitu ya, bagaimana praktiknya gitu ya yang relevan untuk kampus nih. Oke, terima kasih Pak. Nah, praktik relevannya itu dengan dashboard kinerja layanan yang benar-benar terpakai gitu ya Pak ya. Misalnya memantau rata-rata waktu layanan akademis, terus capaian SLA-nya, jumlah pengaduan, dan tindak lanjutnya. Nah, dashboard yang saat ini nanti bisa kita jadikan sebagai rujukan dasar untuk rapat tindak lanjutnya gitu. Apa bottleneck-nya, terus perbaikan apa, dan siapa penanggung jawabnya, seperti itu Pak. Oke, baik Bu Puspa, artinya kita melihat gitu ya kinerja layanan yang benar-benar kita pakai gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke narasumber berikut, Pak Riko nih. Ini agar dashboard Ya, Pak. dashboard tersebut kredibel gitu ya dan tentu implementatif gitu ya. Apa sih kira-kira syaratnya, Pak Riko? Baik, kalau kita berbicara tentang syarat dashboard yang kredibel ya, itu ada 3 hal yang harus kita garis bawahi. Yang pertama terkait dengan indikator, jadi indikatornya harus jelas. Kemudian yang kedua data owner dan validasi juga harus jelas. Jadi kalau jelas tidak ada miss data. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan kualitas data. Jadi kualitas data yang kita dapatkan harus terjaga. 3 hal itu yang menjadi syarat agar dashboard bisa kredibel, Pak. Oke, baik Pak Riko, saya rasa ini jawabannya cukup menjawab sekali gitu ya. Ada 3 indikator ya, data, validasi, dan kualitas data gitu ya. Baik, kita lanjut ke narasumber berikut. Nah, kira-kira bagaimana nih Bu Rino tanggapannya atau masukannya gitu ya, hubungan dashboard tersebut gitu ya dengan sistem merit? Terima kasih Pak Endo. Dashboard sendiri membantu objektivitas kinerja. Jadi penilaian lebih berbasis evidence sehingga mendukung sistem merit. Penghargaan dan evaluasi bukan berdasarkan kedekatan, tetapi kontribusi nyata pada kualitas layanan. Baik, oke. Artinya di sini kita di transparansi kinerja melalui dashboard ini menekankan adanya data gitu ya, data yang jelas, kemudian juga sistem gitu ya, dan indikator yang perlu kita tingkatkan. Baik, terima kasih para narasumber. Kita masuk ke good practice ketiga gitu ya, terkait di mana kita di perguruan tinggi adalah ada beasiswa dan hibah gitu ya. Nah, kira-kira dari beberapa narasumber ini bagaimana tata kelola beasiswa dan hibah yang transparan dan juga dapat diaudit gitu ya. Yang pertama mungkin saya mintakan ke pendapatnya Bu Rino, apa contoh praktik gitu ya, baik di bagian beasiswa ataupun hibah penelitian gitu ya, tata kelolanya. Baik, contoh dari good practice sendiri itu dari
seleksi transparan, kriteria terbuka, rubrik penilaian jelas, reviewers kompeten, dan konflik kepentingan dikelola. Jadi ini menjaga rasa keadilan dan kredibilitas dari kampus. Seperti itu Pak Endo. Oke, baik. Artinya menekankan transparansi gitu ya dalam proses seleksi gitu ya. Baik ya, Bu Rino, kita lanjut ke narasumber berikut adalah dari sisi integritas. Bu Puspa, apa nih yang perlu wajib ada gitu ya untuk menjaga transparansi tadi? Oke, baik Pak. Dari sisi integritas, hal yang wajib ada adalah jejak audit penilaian. Nah, siapa yang menilai, skor, dan alasannya apa gitu. Nah, selain itu bisa juga dengan kanal keberatan dan yang profesional gitu. Jadi ada kritik, masukan, tapi dilaksanakan atau disampaikannya dengan profesional. Transparansi bukan untuk memperpanjang konflik, tetapi juga untuk memastikan bahwa semuanya itu tetap akuntabel gitu. Baik, terima kasih. Oke, artinya tadi dari sisi integritas adanya jejak audit gitu ya, yang memastikan semuanya akuntabel. Nah, baik, Pak Riko, kira-kira aspek sistem dan kolaborasi apa nih yang perlu kita tingkatkan gitu ya? Baik, kalau berbicara dari aspek sistem dan kolaborasi ya, jadi kalau saya melihat dari proses, jadi dari proses sebaiknya terintegrasi dengan data akademik. Kemudian juga dalam proses integrasi juga sudah pasti harus ada pelindungan terkait dengan data privasi ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar prosesnya tetap tepat sasaran, kemudian pencairan juga tidak tersendat, tidak mengalami kendala. Demikian, Pak. Oke, artinya terintegrasi gitu ya, Pak Riko, sehingga tidak mengganggu gitu ya dari proses administrasi gitu ya dalam proses hibah ataupun beasiswa. Oke, Ya. setelah kita melihat gitu ya praktik-praktik baik nih yang sudah dijalankan gitu ya, atau yang sudah terlihat gitu ya di perguruan tinggi kita, maka saya akan beranjak gitu ya ke sebaliknya atau VS-nya gitu nih, Bapak Ibu ya. Artinya bad practice-nya nih. Nah, artinya kan pasti ada hal-hal gitu ya, minor gitu ya, yang kita temukan di perguruan tinggi yang perlu juga kita akan perbaiki gitu ya. Nah, di sini ada isu gitu ya, digitalisasi palsu gitu ya, atau online di depan, manual di belakang gitu ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin pertama saya mintakan pendapat Pak Agung nih, apa kira-kira bentuk digitalisasi palsu yang paling sering terjadi gitu ya di kampus? Baik Pak Endo. Nah, biasanya itu seperti contoh gini ya, ada mahasiswa sudah mengajukan persyaratan online, tetapi tetap dimintakan cetak. Tanda tangan manualnya juga berulang. Atau datang atau verifikasi yang sebenarnya surat itu atau verifikasi itu bisa ditangani secara digital, tidak perlu ketemu langsung. Nah, status layanan juga tidak jelas sehingga mahasiswa itu menunggu tanpa kepastian, Pak. Gitu Pak Endo. Oke, baik. Ini mereka sudah mengajukan gitu ya, tapi online-nya ada, tapi tidak dilakukan ya. Artinya apa? Tidak dikerjakan gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ke narasumber berikutnya. Nah, biasanya apa akar penyebabnya nih? Saya mintakan ke Bu Rino. Nah, baik Pak Endo. Biasanya akar penyebabnya itu sendiri berorientasi pada output. Jadi bukan perbaikan pada proses. Jadi SOP tidak ikut berubah dan SDM-nya belum disiapkan. Pada akhirnya sistem hanya menjadi lapisan tambahan. Oke, baik. Artinya SOP-nya belum disesuaikan gitu ya, dan SDM-nya juga belum disiapkan. Oh, menarik nih ya Bu Puspa. Ya Bu Puspa, nah kira-kira risiko apa nih dari sisi integritas gitu ya, dari apa yang disampaikan oleh Bu Rino? Oke, kalau dari sisi integritas ya, proses yang dominan manual, maksudnya proses yang dominan manual itu dan statusnya tidak jelas, tidak transparan itu bisa membuka ruang jalur informal. Jadi maksudnya harusnya nih mahasiswa bisa langsung nih secara digital mengajukan layanan. Tetapi karena diminta lagi untuk menyampaikan lagi berkas secara manual, maka mahasiswa harus datang lagi menghampiri admin gitu kan di jurusan atau di prodinya untuk memberikan berkas gitu. Nah, ini berisiko pada keadilan layanan dan integritas organisasi yang perlu dipertanyakan gitu, Pak. Terima kasih. Oke, artinya ada layanan double gitu ya, online dan offline, sehingga berisiko pada keadilan dan integritas. Oke, baik, kita masuk nih ya ke pamungkas gitu ya, gimana nih solusi pencegahan gitu ya, yang paling mungkin ya kita terapkan di perguruan tinggi masing-masing. Saya mintakan untuk yang dari teman-teman Unila, dari Pak Agung, disilakan Pak. Terima kasih Pak. Mungkin nanti bisa ditambahkan langsung oleh Pak Riko. Jadi yang pertama, kita bisa lakukan pemetaan proses, SLA, kemudian pelacakan status dan uji coba dengan pengguna, serta melakukan perbaikan yang dilakukan secara bertahap, namun konsisten, bukan sekedar launching aja atau pas di awal-awal saja. Mungkin Pak Riko bisa tambahkan, Pak. Ya baik, kalau tambahan dari saya terkait dengan integrasi data ya Pak. Ini jadi integrasi data ini penting sekali. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya data yang terpencar, sehingga tidak lagi terjadi di kampus mahasiswa diminta berulang-ulang kali untuk mengunggah dokumen gitu. Demikian Pak. Oke, terima kasih Pak Agung dan Pak Riko. Tadi saya bisa ambil kesimpulan gitu ya, artinya perbaikan berkelanjutan gitu ya, atau sustainability-nya ya. Kita perbaiki, nah kemudian kita tambahkan gitu ya dengan integrasi data gitu ya, untuk
menunjang gitu ya, bagaimana aspek digitalisasi palsu ini dapat kita cegah gitu ya. Baik, nah ini juga menarik nih, kita sebagai SDM kampus gitu ya, tentu pengen gitu ya Bapak Ibu karirnya meningkat gitu ya. Nah, karirnya maju gitu ya. Nah, kemudian juga akan berefek tuh ya kepada branding diri personal gitu ya, ataupun juga ke benefit yang akan kita peroleh. Nah, mungkin bagaimana nih Bapak Ibu terkait merit system gitu ya, atau merit SDM. Nah, artinya di sini banyak juga ya praktik-praktik yang kita temukan gitu ya, penugasan yang tidak berbasis kompetensi. Nah, mungkin saya akan mintakan nih pendapat dari berbagai narasumber, yang pertama kepada Bu Rino gitu ya. Nah, bagaimana kira-kira praktik buruk gitu ya dari tidak diterapkannya merit system nih yang paling menghambat gitu ya. Silakan Bu Rino. Baik, Pak Endo. Menurut saya, praktik buruk dari sisi SDM yang paling menghambat itu seperti penugasan non-merit. Jadi peran kunci layanan dan sistem diisi tanpa kompetensi, yang dampaknya layanan tidak menjadi konsisten dan ketergantungan pada pihak luar, dan program mudah berhenti saat personel diganti. Jadi seperti Nah, itu, Pak Endo. Oke, saya mau nanya lagi nih Bu Rino, ke pertanyaan berikutnya nih ya. Nah, kira-kira apa nih dampaknya gitu ya dari tidak diterapkannya sistem merit ini? Oke, saya minta pendapatnya Bu Puspa. Oke, terima kasih Pak. Jadi dampaknya ke integritas gitu ya dari penugasan tidak berbasis kompeten gitu kan. Jadi karena adanya penugasan tidak berbasis kompeten gitu, dampaknya itu lebih ke kontrol melemah dan budaya kinerja yang bergeser gitu Pak. Jadi orang lebih mengejar relasi daripada kinerja. Karena menurut beliau yang melakukan tindakan ini bahwa daripada buat apa gitu kita mengejar kompetensi, sedangkan di sini lebih dipentingkan bahwa adanya relasi atau dukungan gitu dari dalam begitu Pak ya. Jadi bisa menggerus profesionalisme dari ASN itu sendiri gitu. Terima kasih. Oke, artinya si A gitu ya, yang misalnya kompetensinya misalnya di TIP gitu ya, diminta malah ngurus misalnya kebun raya misalnya gitu ya, kalau di Tera gitu ya, bisa Ya, seperti itu benar kali ya, sekali. sehingga tapi karena dia punya kedekatan dengan pimpinan, nah terjadilah hal yang membawa dia bisa bergeser atau meningkat gitu ya karirnya. Betul. Oke, terima kasih Bu Puspa. Nah, kira-kira bagaimana nih alternatif atau cara terbaik gitu ya untuk menanggulangi mungkin hal-hal buruk nih dari non merit ini? Silahkan Bu Rino. Kalau menurut saya, alternatif cara terbaiknya itu seperti peta kompetensi, seleksi atau penugasan berbasis kompetensi, KPI yang mengukur outcome layanan, serta program pengembangan kompetensi Smart ASN itu sendiri. Itu. Terima kasih, Pak Endo. Oke, terima kasih Bu Rino ya. Artinya peta kompetensi gitu ya. Kemudian juga artinya berbasis KPI ya, untuk mengukur outcome dari layanan. Oke, kita lanjut nih ke bad practice berikutnya gitu ya. Nah, ada nih ya yang unit jalan sendiri gitu ya. Keputusannya tanpa evidence gitu ya. Nah, mungkin saya mintakan pendapat nih kepada Pak Riko gitu ya, bagaimana praktik buruk gitu ya dari silo data ya. Itu ya seperti apa dan apa dampaknya gitu ya. Baik, jadi praktek buruknya ya, misalnya terkait dengan silo data sendiri, misalkan di instansi kita ya, kan ada bagian akademik, kemudian ada bagian keuangan, ada bagian kemahasiswaan, kemudian ada bagian penelitian. Itu mereka punya data dan definisi yang berbeda-beda gitu. Jadi setiap mereka melakukan rapat rutin misalkan, itu habis waktu hanya untuk menyamakan angka saja, bukan fokus pada penyelesaian masalah. Jadi akhirnya dari hal ini keputusan akhirnya itu bukan berbasiskan data, tapi berbasiskan pada asumsi masing-masing dari bagian tersebut gitu. Ini jadi dampak buruk ya, yang harus kita pahami. Oke, artinya tidak diputuskan itu ya di rapat gitu ya, Ya, artinya interpretasi berdasarkan masing-masing asumsi, unit ya. benar. Oke, menarik nih Pak Riko ya. Kita lanjut nih, saya mintakan pendapat kepada Pak Agung. Nah, kira-kira dampaknya gitu ya, kalau kita di kampus kan nih konsumen kita lah mahasiswa. Nah, dampak bagi mahasiswa apa nih Pak Agung? Nah, jadi mahasiswa itu cuma jadi kurir data ya, unggah berulang, bawa bukti, dan menunggu karena sistemnya itu nggak sinkron. Itu biasa, kayaknya sekarang masih terjadi ya Pak ya. Gitu aja sih Pak Endo. Oke, menarik nih ya, kurir data gitu ya. Kirain kurir paket Pak. Benar. Nah, oke baik. Nah, kira-kira gimana nih pencegahannya gitu ya? Nah, ini saya mintakan pendapat kepada Bu Puspa. Oke, terima kasih Pak Endo. Untuk pencegahannya nih, hal ini bisa dicegah dengan data governance dan kontrol akses yang jelas gitu. Data tidak boleh liar gitu, tidak boleh sembarangan kita mengumpulkan data, tetapi juga tidak boleh terkunci total sehingga tidak ada transparansi gitu ya Pak ya. Harus ada aturan yang jelas dan audit trial yang jelas gitu Pak. Oke, artinya adanya kontrol data gitu ya. Tidak boleh liar dan juga tidak boleh terkunci gitu ya. Yang menarik nih kata kuncinya. Oke, kita lanjut gitu ya. Apa kira-kira nih alternatif terbaik gitu ya yang paling bisa kita implementasikan untuk menanggulangi itu? Saya mintakan pendapat kepada Pak Riko. Ya, baik. Mungkin kita bisa mulai daripada master data ya. Jadi kita harus punya master data yang baik. Kemudian setelah kita memiliki master data yang baik tadi, kemudian kita lakukan integrasi data. Jadi setelah ini kita lakukan ya, bukan justru kita menambah aplikasi, karena semakin banyak aplikasi makin bingung nanti kita penggunaannya ya. Jadi hal-hal tersebut kita bisa lakukan secara bertahap, tapi kita lakukan secara konsisten. Demikian Pak.
Oke, artinya ada integrasi layanan gitu ya Pak ya, layanan prioritas, Betul bukan sekali. memperbanyak aplikasi gitu ya. Aplikasi Oke. makin bingung nanti. Iya, baik. Oke, sudah saya simpulkan gitu ya dari beberapa informasi good practice and bad practice gitu ya di perguruan tinggi. Saya simpulkan smart governance gitu ya di perguruan tinggi terlihat ya ketika layanan akademik tersebut ya end to end yang memudahkan mahasiswa. Kemudian kinerja transparan melalui dashboard yang dipakai untuk proses perbaikan tata kelola baik seperti tata kelola beasiswa, hibah gitu ya, serta data terintegrasi untuk keputusan yang berbasis evidence. Nah, yang harus kita hindari gitu ya dari hal-hal yang bad practice adalah digitalisasi palsu, non-merit sistem atau SDM gitu ya, silo data gitu ya. Oke, sebelum kita tutup gitu ya podcast kita pada sore hari ini, saya mau mintakan pendapat ya dari masing atau kalimat pamungkas gitu ya dari masing-masing narasumber. Yang pertama kepada Bapak Agung, silakan. Oke, satu kalimat dari saya mungkin Pak Indo. Smart governance berhasil jika mahasiswa merasakan layanan yang jelas, cepat, dan konsisten. Gitu aja. Oke, layanan cepat dan konsisten. Oke, kita lanjutkan kepada narasumber kedua, Bu Rino. Kalau menurut saya, smart governance yang berkelanjutan ini hanya dapat terwujud apabila SDM dikelola melalui sistem merit dan kinerja yang berorientasi pada hasil. Oke, smart governance harus didukung gitu ya dengan sistem merit gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya kepada Bu Puspa. Gimana nih pandangannya? Kata pamungkas ya Pak ya. Oke, kalau dari saya, smart governance aman jika setiap keputusan dapat diaudit dan integritas menjadi budaya gitu. Oke, governance aman gitu ya ketika dapat diaudit dan di integritas budaya gitu ya. Integritas menjadi budaya gitu ya. Oke, lanjut Pak Riko, gimana nih kalimat pamungkasnya? Baik, kalau pamungkas dari saya sebagai penutup itu menurut saya smart governance itu akan berjalan efektif jika pertama datanya terintegrasi, kemudian yang kedua kolaborasi antar unit atau bagian itu berjalan dengan baik dan harmonis. Demikian Pak. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada keempat narasumber yang telah memberikan wawasan kepada kita gitu ya terkait good and bad practice gitu ya terkait smart governance ya atau ya smart ASN ya di perguruan tinggi masing-masing. Terima kasih Pak Agung, Pak Riko, Bu Puspa, Bu Rino gitu ya. Saya ucapkan mohon maaf ya jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.